Asini roha madihamu dohok dame nasir debata amatta dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Tapi parforasan madogot madihita manginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-19, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hamu akana hina holongan, unak kamu marlulu, pasahat hamu mah rimasi itu debata, aitar surat do, diau do pamaloson, aupe mamaloson ninna Tuhani. Demikian firman Tuhan. Amanginang dongan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, kita pasti membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam segala hal. Namun, dalam membangun hubungan dengan orang lain, acap kali kita dihadapkan pada banyak kendala dan masalah. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga otomatis masing-masing mempunyai kehendak, keinginan, ide, dan pendapat yang berbeda pula. Akibatnya, perselisihan, ketegangan, kebencian, marah, selisih paham, kesal, jengkel, sakit hati sering timbul dan hal itu berujung pada permusuhan. Banyak sekali kasus kejahatan terjadi karena dipicu permusuhan antar individu, dan biasanya orang yang bermusuhan akan mencari cara untuk membalaskan dendamnya. Amanginang, bagaimana sikap orang Kristen dalam menghadapi situasi yang demikian? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang telah berbuat salah, menyakiti, melukai, dan memusuhi kita? Haruskah kita menganggap mereka sebagai musuh bebuyutan yang sewaktu-waktu harus kita beri pelajaran dengan memperlakukannya dengan tidak baik? Prinsip yang dilakukan oleh orang-orang dunia terhadap musuh adalah memperlakukan musuhnya sebagaimana ia diperlakukan. Artinya, ia akan berusaha membalas setimpal dengan perbuatan mereka. Bahkan akan berlaku pembalasan lebih kejam daripada perbuatannya. Jadi cara yang salah dalam memperlakukan orang lain yang kita anggap sebagai musuh adalah membalas dendam. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan berlaku demikian. Sikap atau pikiran untuk membalas dendam kepada orang lain sedikit pun tidak boleh berada di dalam benak dan di dalam praktek kehidupan kita. Mengapa tidak boleh membalas dendam, Amanginang? Ada tertulis dalam Roma 12 ayat 17 berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan melarang kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, lalu kita pun secepat kilat merancang kejahatan dan berusaha balas dendam, kita telah melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mungkin pernah marah. Perasaan kita disakiti. Apa yang kita lakukan? Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Mungkin kita membalas dengan cara masing-masing. Misalnya mengeluarkan kata-kata kotor, saling diam, kalau sudah terlibat kontak fisik, dendam, dan sebagainya. Mungkin hal itu adalah manusiawi. Logika kita mengatakan itu wajar. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan bahwa Allah yang memiliki hak penuh untuk membalas. Rasanya akan timbul berbagai tafsiran dan pendapat kita tentang perasaan marah dengan alasan-alasan tertentu. Sebagaimana kita ingin segera mengekspresikan ketika ada rasa tidak senang ke pihak atau ke orang-orang tertentu. Namun, firman Tuhan mengatakan agar kita ikhlas, memberikan waktu dan ruang kepada Allah untuk bertindak dengan caranya, bukan dengan cara kita. Mungkin
saat ini kita sedang menerima berbagai perlakuan negatif dari orang-orang tertentu. Mungkin kita sedang kecewa, mungkin kita merasa tidak dianggap, mungkin hak kita diselewengkan, dan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Walau sulit, hal yang terbaik yang paling awal kita lakukanlah datanglah kepada Allah. Berdoalah meminta kekuatan agar Tuhan membuat kita bersabar, dan Dia yang bertindak sehingga kita tidak kehilangan sukacita. Amang inang dongan nahina holongan. Ada pepatah kutipan bijak berkata seperti ini. Hiduplah seperti pohon yang lebat buahnya dan tumbuh di tepi jalan. Dilempar orang dengan batu, dibalasnya dengan buah. Pilihlah hidup seperti inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari kita semua. Pilihan hidup seperti inilah yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari kita semua. Amang inang. Paulus menulis kepada jemaat di Roma yang sedang menghadapi situasi kebencian oleh karena iman mereka kepada Kristus, untuk tidak pernah membalaskan kejahatan yang mereka terima dengan kejahatan lain. Jemaat Roma justru harus melakukan apa yang baik kepada semua orang dan berusaha untuk hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18. Meskipun disakiti, dihina, dianiaya, jemaat tidak boleh menuntut balas. Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hal ini, dalam menyatakan keadilannya. Tuntutan bagi jemaat Allah supaya mereka mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amang inang dongan nahina holongan. Seberapa sering kita dibenci dan dimusuhi oleh karena iman kita kepada Yesus? Seberapa sering kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi justru balasannya ia menyakiti hati kita? Ingin kita balas. Mungkin sempat terselip rasa itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya jangan membalas kejahatan, apapun bentuknya, dengan kejahatan lagi. Hal ini membuat kita tidak berbeda dengan orang-orang jahat itu. Hanya jangan diamkan kejahatannya terus berlangsung. Kalahkanlah dengan melakukan selalu kebaikan kepada orang yang telah menyakiti kita, dengan kebaikan kepada semua orang. Pilihlah hidup Allah, pilihan hidup Allah, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bila air tuba dibalas dengan air tuba, apa bedanya kita dengan dunia? Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan saat ini, Kamang Inang, bagaimana caranya kita mau dan mampu bersikap sabar dan tidak balas dendam terhadap orang yang jahat? Yang pertama, kita harus mengakui diri kita juga pernah berbuat jahat kepada orang lain. Di dalam Roma 7 ayat 22-23 dikatakan, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Amang inang, kita manusia sangat lemah melawan keinginan berbuat dosa. Kita pasti sering berbuat jahat kepada orang lain. Berbuat jahat seperti dikatakan dalam Injil hari ini memang membuat seseorang menderita akibat perbuatan orang lain. Oleh sebab itu, kita belajar memaklumi kesulitan orang lain yang belum mampu mengendalikan diri untuk berbuat jahat, sebab kita juga dulu pernah seperti dia, meski sekarang ini kita tidak berbuat jahat lagi. Yang kedua, Tuhan sabar dan tidak membalas atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka hendaknya kita berbuat demikian kepada orang yang berbuat salah dan jahat kepada kita. Mazmur 103 ayat 8-10 berkata, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kita masih ingat tentang seorang raja yang mengampuni hamba yang berutang kepadanya, tetapi hamba tersebut tidak mau mengampuni hamba yang lain yang berhutang kepadanya. Di dalam Matius 18 ayat 21-35, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Yang ketiga, kita mau menuruti ajaran Yesus dan meminta kekuatan darinya agar kita dimampukan bersifat bersabar dan tidak membalas atas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Yesaya 12 ayat 2 berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku.
Kita tidak akan mampu bila mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk bersikap sabar dan tidak membalas perbuatan jahat orang lain kepada kita. Sebab kita ini manusia yang egois dan mengaku diri paling benar dari orang lain karena mewarisi sifat Adam dan Hawa yang tidak mengakui dirinya salah tetapi menyalahkan pihak lain. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan di dalam segala aspek kehidupan di dunia ini, termasuk bersikap sabar dan tidak membalaskan dendam. Amanginang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Janganlah mempersubur dendam dan kebencian yang akan berlangsung lama dalam kehidupan bersama, sehingga hidup tidak lagi tenang, damai dan rukun. Kita tidak diperkenankan membalas dendam kepada musuh karena pembalasan adalah hak mutlak dari Tuhan. Barang siapa berusaha membalas dendam kepada orang lain, berarti ia telah mencuri hak mutlak milik Allah. Pembalasan itu bukanlah hak kita, melainkan milik Tuhan sendiri. Yang menjadi bagian kita adalah mengizinkan Tuhan untuk menangani orang lain. Biarlah Tuhan yang bertindak, karena ia punya cara dan waktu sendiri untuk menangani masalah yang terjadi. Yang harus dilakukan adalah, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu mengumpulkan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat yang ke-20. Jadi cara tepat dalam memperlakukan musuh adalah menunjukkan kasih dan kemurahan kepadanya. Roma 12 ayat 21 berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amanginang, mengasihi, bermurah hati, dan mengampuni musuh adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyelesaikan dengan cara dan waktunya tersendiri. Putuskan rantai balas dendam dan kebencian dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.